Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama saya dengan materi geografi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melanjutkan dari materi yang kemarin. Baik, langsung saja ke disclaimer-nya. Video ini adalah tugas sebagai tindak lanjut topik konsep wilayah dan tata ruang. Konten dalam video ini tidak murni disusun sendiri oleh saya. Ada beberapa sumber dan media yang saya ambil untuk menyusun video ini, di antaranya Canva, YouTube dari mahasiswa geografi, kemudian Wikipedia, dan sebuah jurnal dari miliknya Sri Rukniati dengan judul Evaluasi Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Kecamatan Tegalsari, dan saya juga menggunakan Google Maps. Baik, berbicara kemarin masalah babnya adalah wilayah fungsional. Secara deskripsi adalah wilayah fungsional itu sifatnya dinamis, mudah berubah-ubah, dan dia itu punya nodal, biasanya seperti itu. Atau biasanya wilayah fungsional itu juga adalah wilayah yang sifatnya adalah secara aspek geografi adalah aspek sosial, jadi terbentuk akibat aktivitas manusia. Nah, topik kita kali ini kita fokusnya kepada Kecamatan Sempu. Nah, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ini dulu adalah sebuah wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Genteng. Jadi sebelum terjadi namanya pemekaran wilayah, dulu ya Genteng dan Sempu itu menjadi satu dengan nama Kecamatan Genteng. Oke, jadi ini wilayahnya Sempu. Nah, dilansir dari Wikipedia, ya, pemekaran ini terjadi pada tahun 1995. Seperti itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1995. Nah, jadi muncul sebuah kecamatan baru namanya Kecamatan Sempu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Genteng. Ada 7 desa di Kecamatan Sempu, antara lain seperti Gendo, Temuguru, Jambiwangi, Karangsari, Sempu, Temu Asri, dan Tegal Arum. Oke, berbicara masalah pemekaran, ya, ada sebuah materi yang cukup menarik dari YouTube-nya mahasiswa geografi. Jika misalkan sempat membuka YouTube-nya, langsung saja di-subscribe. Oke, untuk detail isinya mari kita simak bersama-sama. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil. Serta 2 daerah istimewa, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Surakarta. Pada tahun 1946, Daerah Istimewa Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Pada era Orde Lama tahun 1950, Provinsi Sumatera dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Dan Yogyakarta mendapat status Provinsi Daerah Istimewa. Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1957, Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1958, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1959, Aceh mendapat status Provinsi Daerah Istimewa. Dan Jakarta mendapat status provinsi dengan 5 kota administratif serta 1 kabupaten administratif. Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1961, Jakarta mendapat status daerah khusus ibu kota. Pada tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Pada tahun 1964, Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada era Orde Baru tahun 1967, Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1969, Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia. Pada tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pada era reformasi tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB sehingga Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1999, Provinsi Irian Jaya Barat yang kini berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat dimekarkan dari Provinsi Papua, dan Provinsi Maluku Utara dimekarkan dari Provinsi Maluku. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 4 Desember tahun 2000, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada tanggal 22 Desember tahun 2000, Provinsi Gorontalo dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2002, Provinsi Kepulauan Riau dimekarkan dari Provinsi Riau. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi provinsi termuda di Indonesia. Nah, sekilas video tadi itu membahas masalah pemekaran wilayah yang berbentuk provinsi di Indonesia, mulai dari pada saat awal mula merdekanya Indonesia, ya masih 8 provinsi dan sekarang mekar sampai 34 provinsi. Nah, baik, berbicara masalah provinsi, kita lanjutkan pada suatu jurnal yang ditulis oleh Sri Rukmiati. Jadi jurnal ini membahas salah satu isu terkait pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ini di sini adalah pembahasannya pemekaran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, di sini nanti dapat kalian akses websitenya, ya, websitenya atau jurnalnya. Langsung saja search judulnya ini, evaluasi dampak pemekaran kecamatan terhadap indeks pembangunan manusia. Itu bisa di search langsung di Google, insya Allah langsung keluar. Jadi misalkan seperti ini. Nah, langsung keluar semuanya. Hanya itu dapat diakses, dan kemudian setelah membaca jurnalnya, coba dikerjakan soal ini yang berdasarkan dari jurnal, ya. Jangan lupa berdiskusi dengan teman, guru, kemudian hasilnya dapat dipresentasikan. Terima kasih, sekian video kali ini. Jika misalkan ada salah katanya, mohon dimaafkan. Ada masukan atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.